Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh, para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kisah nyata yang dialami seorang perempuan bernama Dian, yang pernah tinggal di sebuah kolam renang yang masih dalam tahap pembangunan. Awalnya, ia hanya berniat bekerja dan mengurus kedua anaknya di tempat itu, tetapi ternyata ada penghuni lain yang merasa terganggu dengan kehadirannya. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak cerita ini sampai akhir, dan jangan baca sendirian di malam hari. Udara malam terasa dingin menusuk tulang. Angin berhembus pelan, menggetarkan dedaunan di sekitar kolam renang yang masih dalam tahap pembangunan itu. Lampu-lampu redup berpendar di beberapa sudut, menciptakan bayangan yang tampak bergerak-gerak di permukaan air. Dian melangkah pelan, matanya menerawang ke sekeliling. Dua anaknya sudah tertidur lelap di kamar, sementara dia masih terjaga, merasa ada sesuatu yang ganjil. Suaminya bekerja di kota, dan ia harus menjaga tempat ini sendirian bersama kedua anaknya yang masih kecil. Saat melintas di dekat kolam renang besar, telinganya menangkap suara. Samar-samar, seperti suara isakan perempuan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berhenti, berusaha memastikan dari mana suara itu berasal. Di seberang kolam, di tepi air yang tenang, terlihat sosok perempuan duduk diam. Rambut panjangnya terurai, menutupi wajahnya yang tertunduk. Kedua kakinya terendam air, tak bergerak sedikit pun. Dian menelan ludah. Hawa di sekitarnya tiba-tiba terasa lebih dingin. "Permisi, Bu." Suaranya terdengar lirih, hampir bergetar. Tak ada jawaban. Hanya suara angin yang berdesir. Tiba-tiba, perempuan itu mengangkat wajahnya. Matanya merah menyala, dan dari bibirnya yang pucat, terdengar suara tertawa kecil, tertahan, tapi menusuk telinga. Hihihi. Dian terpaku di tempat. Napasnya tercekat. Lalu, dalam sekejap, perempuan itu menghilang. Hanya riak kecil di permukaan air yang tersisa, seakan ada sesuatu yang baru saja masuk ke dalamnya. Dian adalah seorang perempuan berusia awal 30-an, ibu dari dua anak yang masih kecil. Ia berasal dari sebuah kota kecil di timur Jawa, namun sejak beberapa bulan lalu harus pindah ke daerah ini untuk menjaga kolam renang milik kakak iparnya. Suaminya masih bekerja di kota, hanya bisa pulang setiap akhir pekan, meninggalkan Dian dan kedua anaknya di tempat yang masih asing baginya. Kolam renang ini sebenarnya belum sepenuhnya beroperasi. Bangunannya masih dalam tahap penyelesaian, dengan beberapa bagian yang belum selesai direnovasi. Namun, tugas Dian jelas, ia harus mengawasi tempat ini, memastikan proses pembangunan berjalan lancar, dan nantinya membantu mengelola tempat ini saat dibuka untuk umum. Lokasi kolam renang cukup terpencil. Terletak di pinggiran desa, dikelilingi oleh pepohonan besar dan hutan kecil yang membentang luas. Pemukiman terdekat berjarak hampir 1 km, dan satu-satunya akses masuk adalah jalan setapak berbatu yang jarang dilalui kendaraan. Pada siang hari, suasana masih cukup hidup dengan para pekerja bangunan dan karyawan yang datang membantu persiapan. Namun, begitu matahari tenggelam, tempat ini berubah menjadi sunyi dan menyeramkan. Dian tinggal di sebuah kamar kecil yang berada di bagian depan area kolam renang. Kamar itu dulunya disiapkan untuk pengelola, dengan satu tempat tidur, sebuah lemari kayu tua, dan kamar mandi kecil di dalamnya. Di sebelah kamar Dian, ada satu kamar kosong yang seharusnya ditempati oleh kakak iparnya, tetapi karena suatu alasan, kamar itu dibiarkan tak berpenghuni. Anak pertamanya, Dimas, baru berusia 2 tahun. Anak keduanya, Lita, masih bayi, baru 3 bulan. Sejak pindah ke tempat ini, Dian seringkali merasa tidak nyaman. Bukan hanya karena jauh dari keramaian, tetapi juga karena keheningan yang terasa tidak wajar. Malam-malamnya sering diwarnai suara-suara aneh, suara langkah kaki di luar kamar, suara bisikan yang tak jelas sumbernya, atau suara benda jatuh dari arah kantin yang seharusnya kosong. Suatu kali, Dimas pernah berkata bahwa ia melihat anak kecil berlari di bawah pohon dekat kolam renang. "Bunda, aku lihat teman main," katanya polos. Dian terkejut. Seingatnya, tak ada anak kecil lain di tempat ini selain Dimas dan Lita. Ia mencoba mengabaikan, menganggapnya hanya imajinasi anak kecil. Namun, dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa warga sekitar yang datang untuk melihat kondisi kolam renang juga pernah bertanya kepadanya,
Mbak Dian tinggal di sini sendiri sama anak-anak? Apa nggak takut? Dian hanya tersenyum, mencoba menenangkan diri sendiri. Nggak, Bu. Kan ada pekerja di siang hari, jawabnya, meskipun ia tahu, di malam hari, ia benar-benar sendirian. Tak hanya itu, ada pula kejadian aneh yang melibatkan para pekerja bangunan. Ketika mereka menggali sumur untuk sumber air kolam renang, ada satu titik yang tanahnya begitu keras hingga sulit dibor, seakan ada sesuatu yang menghalangi. Anehnya, beberapa hari setelah pengeboran dimulai, beberapa warga desa datang membawa jerigen, meminta izin mengambil air dari sumur itu. Dian awalnya tidak curiga, sampai seorang bapak tua berbisik kepadanya, air dari sumur pertama itu, Mbak, dipercaya air perawan. Air yang pertama kali muncul dari dalam tanah, katanya berkhasiat buat obat. Dian hanya mengangguk. Namun, saat malam tiba, tanpa diduga, orang-orang itu datang lagi, diam-diam, membawa jerigen lebih banyak. Mereka mengambil air dalam jumlah besar, seakan takut kehabisan. Sejak saat itu, Dian mulai menyadari bahwa kolam renang ini bukan sekadar tempat biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik tanahnya, di balik pohon-pohon besar yang mengelilinginya, di balik air yang mengalir dari sumur. Dan malam itu, ketika ia melihat perempuan berambut panjang duduk di tepi kolam, Dian tahu bahwa hidupnya di tempat ini tidak akan pernah sama lagi. Jangan lewatkan cerita menarik lainnya. Subscribe dulu sebelum lanjut. Sejak malam itu, perasaan tidak nyaman semakin mengganggu Dian. Setiap malam, ia merasa seperti diawasi. Bulu kuduknya sering berdiri tanpa alasan. Ada kalanya, ia mendengar suara langkah kaki di luar kamar, padahal saat dilihat, tak ada siapa-siapa. Kadang terdengar suara benda jatuh di kantin, tetapi ketika diperiksa, tak ada yang berantakan. Namun, ia masih mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya perasaan berlebihan, pikirnya. Hingga suatu malam, sesuatu terjadi. Hari itu, suaminya baru saja kembali ke kota setelah menghabiskan akhir pekan bersamanya. Seperti biasa, setelah memastikan kedua anaknya tertidur, Dian menutup semua pintu dan jendela, lalu berbaring di kasurnya. Lampu kamar ia matikan, hanya menyisakan cahaya samar dari luar. Saat hampir terlelap, ia mendengar suara lirih. Hihihi. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia menahan napas, berusaha memastikan dari mana suara itu berasal. Hening. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya suara angin. Namun, tak lama kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Hihihi. Suara itu datang dari luar kamarnya, tepat di depan jendela yang tertutup tirai tipis. Dian menelan ludah. Ia menoleh perlahan ke arah jendela, tapi tak ada yang bisa dilihat dalam kegelapan. Lalu, sesuatu terjadi. Tirai jendela yang tadinya diam, tiba-tiba bergerak, seperti ada seseorang yang menyibaknya dari luar. Dian langsung bangkit, jantungnya nyaris copot. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel di meja kecil dan menyalakan senter. Ia menyorot ke arah jendela, tapi tak ada apa-apa. Hanya kaca yang memperlihatkan bayangan dirinya sendiri. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, terdengar suara lain. Kali ini dari dalam kamar. Suara napas. Perlahan, Dian menoleh. Dan saat itu juga, darahnya serasa membeku. Di depannya, tepat di atas kasur, guling yang tadi ia peluk berubah. Bukan lagi sebuah bantal panjang, melainkan kepala seorang perempuan. Rambutnya panjang menjuntai, matanya merah menyala, dan bibirnya yang pucat melengkung dalam senyum mengerikan. Sosok itu bernapas berat, seakan kelelahan. Hah. Dian terperanjat, melemparkan guling itu ke lantai. Sosok itu lenyap seketika. Tapi sebelum ia bisa menarik napas lega, sesuatu di lantai menarik perhatiannya. Jejak kaki. Bekas telapak kaki berlumuran lumpur, mengarah dari pintu kamar ke tempat tidur. Seolah-olah ada seseorang, atau sesuatu, yang baru saja berdiri di sana sebelum ia terbangun. Dian tak bisa lagi menahan teriakannya. Ia segera meraih kedua anaknya yang masih tertidur dan memeluk mereka erat-erat. Air matanya hampir tumpah karena ketakutan. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya duduk di sudut kamar, menggenggam ponselnya erat-erat, berharap pagi segera datang.
Namun, ketakutan itu tak berhenti di situ. Sejak kejadian itu, gangguan semakin sering terjadi. Setiap malam, selalu ada suara-suara aneh. Kadang suara langkah kaki, kadang suara cekikikan perempuan, bahkan sesekali terdengar suara tangisan lirih dari arah kolam renang. Dan yang paling mengerikan, Dian mulai melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Suatu malam, ketika ia keluar untuk mengambil air di dapur, ia melihat sosok anak kecil berdiri di pinggir kolam. Anak itu memakai baju putih kumal, tubuhnya membelakangi Dian. Awalnya, Dian mengira itu Dimas, anak sulungnya. Namun saat hendak memanggil, anak itu tiba-tiba berlari. Bukan ke arah kamar, melainkan ke arah tembok, dan menembusnya begitu saja. Dian membeku. Tubuhnya gemetar. Itu bukan anaknya. Itu bukan manusia. Dari kejauhan, terdengar suara perempuan tertawa pelan. Hihihi. Saat itu juga, Dian tahu satu hal. Ia tidak sendirian di tempat ini. Sejak kejadian malam itu, Dian semakin sulit tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara-suara aneh selalu datang mengganggunya. Kadang suara langkah kaki berlarian di luar kamar, kadang suara kursi yang diseret di kantin kosong, dan yang paling sering, suara tawa pelan dari arah kolam renang. Ia mulai mengalami hal-hal yang lebih mengerikan. Suatu malam, saat sedang menggendong Lita yang menangis, ia mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Dian terdiam, menahan napas. Ini sudah lewat tengah malam. Tak mungkin ada orang di luar. Siapa? Tanyanya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Hanya keheningan. Ia mendekati jendela, mengintip dari celah tirai. Di luar, hanya ada kegelapan. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia hendak kembali ke tempat tidur, sesuatu bergerak di sudut matanya. Bayangan hitam. Berdiri diam di dekat kolam renang. Dian menahan teriakannya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap ke arahnya. Nafasnya terasa berat, bulu kuduknya berdiri. Ia segera menutup jendela rapat-rapat dan membungkus dirinya serta kedua anaknya dengan selimut. Namun, saat ia hampir tertidur, terdengar bisikan. Keluar! Bisikan itu begitu dekat, seakan ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Dian melonjak bangun, menyalakan lampu. Namun, tak ada siapa-siapa di dalam kamar. Esok paginya, ia berpikir untuk menceritakan kejadian itu kepada kakak iparnya, tapi ia mengurungkan niatnya. Ia takut dianggap berlebihan. Tapi dalam hati, ia tahu, sesuatu di tempat ini ingin menyingkirkannya. Gangguan semakin sering terjadi. Dimas, anak pertamanya, mulai berbicara sendiri di sudut kamar. Kadang ia tertawa, kadang ia berbisik seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Dimas, kamu bicara sama siapa? Tanya Dian suatu sore. Anaknya menoleh dengan polos. Sama bab itu, Bunda. Dian merinding. Bab siapa? Dimas menunjuk ke arah jendela. Itu, yang rambutnya panjang. Dian segera menarik Dimas ke dalam pelukannya, menatap jendela dengan napas tertahan. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Di lain waktu, salah satu karyawan kolam renang, Pak Joko, mulai mengalami kejadian aneh. Ia adalah penjaga malam yang bertugas memastikan semua mesin dan lampu berfungsi dengan baik. Suatu malam, ia datang ke Dian dengan wajah pucat. Bu, saya mau tanya, barusan ibu atau siapa tadi yang berdiri di belakang saya pas saya nyalain mesin? Tanyanya dengan suara gemetar. Dian mengerutkan kening. Saya nggak kemana-mana, Pak Joko. Memangnya kenapa? Pak Joko menelan ludah. Tadi, waktu saya nyalain diesel di belakang, saya merasa ada yang berdiri di belakang saya. Saya pikir ibu atau karyawan lain. Tapi pas saya nengok. Ia menghentikan ceritanya, wajahnya semakin pucat. Apa yang Bapak lihat? Pak Joko menarik napas dalam. Saya lihat perempuan, Bu. Rambutnya panjang, bajunya lusuh. Tapi wajahnya. Ia tak melanjutkan kata-katanya, hanya menggeleng dan menelan ludah. Dian semakin yakin, kolam renang ini menyimpan sesuatu yang tidak beres.
Pada suatu malam yang lebih mencekam, ketika hujan turun deras, Dian mendengar suara tangisan dari arah kolam renang. Ia berusaha mengabaikannya. Tapi suara itu semakin lama semakin keras. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia memberanikan diri mengintip dari jendela. Di bawah hujan yang deras, di pinggir kolam, terlihat sosok perempuan duduk. Rambutnya basah terurai, tubuhnya menggigil. Dian mengerjap, memastikan penglihatannya. Namun, tepat ketika matanya fokus pada sosok itu, perempuan itu menoleh ke arahnya. Matanya kosong. Wajahnya penuh luka. Lalu, ia tersenyum. Dian berteriak, buru-buru menarik tirai dan memeluk kedua anaknya yang ketakutan. Ia tahu satu hal pasti, makhluk itu tidak akan berhenti mengganggunya. Sebelum kita lanjut, pastikan kamu sudah subscribe supaya terus mendapatkan cerita menarik. Dian semakin tertekan. Gangguan di kolam renang ini semakin menjadi-jadi. Tidak hanya dirinya yang mengalami, tetapi juga para pekerja. Beberapa karyawan kantin mengaku sering mendengar suara perempuan menangis di toilet belakang. Ada pula yang melihat bayangan hitam berdiri di tepi kolam pada malam hari. Namun, puncaknya terjadi pada malam yang paling mengerikan. Hari itu, Dian sudah berniat tidur lebih awal. Ia berusaha mengabaikan semua kejadian aneh dan meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, baru saja ia memejamkan mata, suara itu datang lagi. Hihihi. Dian membuka matanya lebar-lebar. Suara itu terdengar begitu dekat, seakan berasal dari dalam kamarnya. Ia menoleh ke arah jendela, ke arah pintu, lalu ke sudut kamar. Lalu, ia melihatnya. Di sudut ruangan, berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang terurai, bajunya basah dan penuh lumpur. Wajahnya mengerikan, pucat dengan mata kosong yang menatap lurus ke arah Dian. Dian tak bisa bergerak. Tubuhnya membeku. Lalu, sosok itu mulai berjalan perlahan ke arahnya. Dengan napas tersengal, Dian segera meraih kedua anaknya yang tertidur. Ia mundur ke sudut ranjang, tubuhnya gemetar hebat. Pergi. Pergi. Suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. Namun, perempuan itu justru semakin mendekat. Sampai akhirnya, tepat di depan kasur, sosok itu berhenti. Wajahnya semakin jelas. Wajah penuh luka. Mulutnya menyeringai, menampilkan gigi-gigi yang kotor dan patah. Dian berusaha menutup mata, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Namun, saat ia membuka matanya lagi, sosok itu sudah berjongkok di depan kasur, menatapnya dari jarak yang begitu dekat. Keluar dari sini, bisik makhluk itu dengan suara parau. Lalu, tiba-tiba, semua lampu di kamar mati. Kegelapan menyelimuti ruangan. Dian berteriak, memeluk anak-anaknya erat-erat. Angin dingin berhembus di dalam kamar, meskipun semua jendela dan pintu tertutup rapat. Dari luar, terdengar suara langkah kaki berlarian di sekitar rumah. Ada yang mengetuk-ngetuk dinding, suara tertawa pelan, lalu suara tangisan perempuan yang semakin lama semakin kencang. Dian tak kuat lagi. Ia meraih ponsel dan dengan tangan gemetar, menekan nomor suaminya. Mas, aku nggak tahan lagi. Tolong jemput aku sekarang juga. Dari seberang telepon, suaminya terdengar panik. Dian, sabar. Aku berangkat sekarang. Namun, saat itu juga, sesuatu terjadi. Pintu kamar tiba-tiba terbanting terbuka dengan keras. Angin kencang menerpa wajah Dian. Ia menjerit, menutup mata, memeluk anak-anaknya lebih erat. Lalu, seketika semuanya hening. Tak ada suara. Tak ada angin. Tak ada sosok mengerikan itu. Namun, saat Dian membuka mata, ia melihat sesuatu di lantai kamar. Bekas telapak kaki berlumuran lumpur, bertebaran di seluruh ruangan. Itu bukan jejak kakinya. Itu bukan jejak kaki anak-anaknya. Dian sadar, jika ia tetap tinggal di tempat ini, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Malam itu, setelah pintu kamar terbanting dengan keras dan suara-suara aneh menghilang, Dian masih terduduk gemetar di sudut kamar, memeluk kedua anaknya erat-erat. Ia tidak berani bergerak. Nafasnya tersengal, tubuhnya berkeringat dingin. Lita masih terlelap, sementara Dimas mulai menggeliat gelisah dalam tidurnya. Dian berusaha mengatur napas, tetapi kepalanya masih dipenuhi bayangan perempuan mengerikan itu.
Beberapa menit berlalu dalam kesunyian yang menyesakkan. Sampai akhirnya, dari kejauhan, terdengar suara motor mendekat. Dian terlonjak. Ia langsung meraih ponselnya yang masih menyala. Nama suaminya masih muncul di layar. Mas? Mas udah sampai? Suaranya masih bergetar. Iya, aku udah di depan. Buka pintunya, Dek. Dian segera bangkit dengan kaki yang masih lemas. Ia menoleh ke jendela, memastikan bahwa memang benar ada orang di luar. Dan, benar, suaminya berdiri di depan gerbang, menyorotkan lampu motornya ke arah bangunan. Dian buru-buru menggendong Lita, lalu menarik tangan Dimas yang masih setengah sadar. Dengan langkah cepat, ia membuka pintu kamar dan keluar menuju pintu depan. Saat melewati ruang tengah, ia sempat melirik ke arah kolam renang. Hatinya mencelos. Di sana, di tepi kolam, samar-samar ia masih bisa melihat sosok perempuan itu. Berdiri diam, rambutnya menutupi wajah, tubuhnya bergeming seperti patung. Dian menahan napas, menundukkan kepala, dan bergegas keluar. Begitu melihat istrinya keluar dengan wajah ketakutan, suaminya langsung turun dari motor dan berlari menghampiri. Dian, ada apa ini? Kamu kenapa? Dian tak bisa menahan tangisnya. Ia langsung memeluk suaminya erat-erat. Mas, aku nggak kuat lagi di sini. Kita pergi sekarang juga. Suaminya tak banyak bertanya. Melihat wajah istrinya yang pucat dan tubuhnya yang gemetar, ia tahu bahwa ada sesuatu yang benar-benar tidak beres di tempat ini. Tanpa pikir panjang, ia membawa Dian dan anak-anak mereka ke atas motor. Malam itu juga, mereka meninggalkan kolam renang yang selama ini mereka tempati. Keesokan harinya, Dian memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya di Banyuwangi. Ia tidak ingin lagi tinggal di tempat itu, bahkan mendengar namanya pun membuatnya merinding. Ia menelepon kakak iparnya dan menjelaskan semuanya. Awalnya, kakak iparnya merasa ragu, tetapi setelah mendengar betapa ketakutannya Dian, ia akhirnya mengerti. Kalau memang sudah nggak nyaman, nggak apa-apa, Dik. Nanti biar karyawan lain saja yang jaga, kata kakak iparnya di telepon. Dian menghela napas lega. Namun, beberapa hari setelah kepindahannya, sebuah kabar mengejutkan datang dari kakak iparnya. Dik, beneran ya tempat itu kayaknya ada penghuninya? Dian merinding. Kenapa, Mas? Kakak iparnya bercerita bahwa setelah Dian pergi, beberapa karyawan yang bekerja di kolam renang mulai mengalami gangguan aneh. Suara tangisan masih sering terdengar di malam hari. Salah satu karyawan bahkan mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di pinggir kolam, persis seperti yang Dian lihat. Yang lebih menyeramkan, salah satu pengunjung yang baru pertama kali datang ke kolam renang itu pernah bertanya pada seorang karyawan, "Mbak, anak kecil yang di pojok itu kok sendirian? Itu anak siapa?" Padahal, saat itu tidak ada anak kecil di tempat yang dimaksud. Sejak saat itu, kakak iparnya memutuskan untuk memanggil seorang ustaz dan mengadakan doa bersama. Mereka mengadakan pengajian kecil-kecilan, meminta perlindungan agar gangguan-gangguan itu berhenti. Setelah acara doa itu, gangguan mulai berkurang, tetapi tetap ada beberapa kejadian aneh yang terjadi sesekali. Seolah-olah, mereka belum sepenuhnya pergi. Dian kini mencoba melupakan semua yang pernah ia alami di kolam renang itu. Namun, setiap kali ia teringat malam-malam penuh ketakutan yang ia lewati, bulu kuduknya masih berdiri. Dan yang paling ia ingat adalah sosok perempuan itu, dengan wajah penuh luka, senyum mengerikan, dan suara tawa yang masih terngiang di telinganya. Hihihi. Makin penasaran kan? Subscribe dulu biar nggak kelewatan kelanjutan ceritanya. Beberapa bulan berlalu sejak Dian meninggalkan kolam renang itu. Kini, ia dan keluarganya hidup lebih tenang di rumah orang tuanya di Banyuwangi. Meskipun masih sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk, perlahan-lahan ia mulai bisa melupakan pengalaman menyeramkan itu. Namun, satu hal yang masih menghantuinya adalah suara tawa itu. Suara cekikikan kecil yang dulu terdengar di telinganya, kadang masih muncul dalam pikirannya. Setiap kali ia mendengar anak-anak tertawa di kejauhan atau suara angin berdesir di malam hari, bulu kuduknya berdiri. Ia harus berulang kali meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya ilusi. Suaminya juga tak pernah menanyakan lebih lanjut tentang kejadian di kolam renang itu. Mungkin karena ia tahu, Dian tidak ingin membicarakannya lagi.
Tetapi ada satu kejadian aneh yang membuat Dian kembali merinding. Suatu siang, saat ia sedang membereskan pakaian di kamar, Dimas datang menghampirinya dengan wajah polos. "Bunda, kapan kita pulang?" tanyanya. Dian mengerutkan kening. "Pulang kemana, nak?" "Ke rumah kita yang ada kolam renangnya," jawabnya santai. Dian langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menatap anaknya dalam-dalam, mencoba mencari tahu maksudnya. "Kenapa Dimas tanya begitu?" Dimas mengangkat bahunya. "Soalnya Mbak itu bilang dia kangen sama kita." Darah Dian langsung terasa dingin. Ia menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Mbak siapa, nak?" tanyanya perlahan. Dimas tersenyum kecil, lalu berkata dengan polos, "Mbak yang rambutnya panjang yang sering main sama Dimas dulu." Dian merasakan tubuhnya gemetar. Ia menggenggam tangan anaknya erat-erat, mencoba menahan ketakutan yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. "Nak, dengarkan Bunda baik-baik. Kita nggak akan pernah kembali ke sana lagi." Dimas hanya mengangguk pelan, lalu berlari keluar kamar. Dian terduduk di lantai, memeluk dirinya sendiri. Pikirannya kacau. Ia menoleh ke arah jendela, menatap langit yang cerah di luar. Namun, entah kenapa, perasaan itu kembali datang. Perasaan bahwa ia masih diawasi. Dari kejauhan, seakan-akan ia bisa mendengar suara lirih. Hihihi. Demikianlah kisah ini berakhir. Seperti yang kita tahu, ada tempat-tempat yang tidak seharusnya kita tinggali, apalagi jika sudah ada tanda-tanda bahwa kita tidak diterima. Dian mungkin sudah pergi dari kolam renang itu, tetapi apakah mereka benar-benar membiarkannya? Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua agar selalu menjaga diri dan tidak mengabaikan firasat. Terima kasih sudah membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.